Berdoa. Berdoa dimulai. Yang di terakhirannya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbi ilma wa Oke, yang suara Pak Imron masuk di sekolah. Nanti jadi kayak ada suara gitu ya. Masih dengar. Pakai headset setelah ada nggak headset? Ada suara kresek-kreseknya. Kalau ada headset, pakai headset dulu. Oke. Oke, Ananda semuanya. Pak Imran tanya dulu nih, apa kabarnya Ananda semuanya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, subhanallah. Allahu Akbar. Ya, Pak Imran ulangi. Apa kabarnya Ananda semuanya? Alhamdulillah. Ya, luar biasa, subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah, semuanya sehat, semuanya ini ya, semuanya bisa mengikuti Zoom sekarang. Sudah makan belum semuanya ini? Sudah. Alhamdulillah, sudah ini ya, sudah semangat, karena udah kenyang ya enggak? Kalau kenyang kan enak belajarnya, kalau lapar nggak enak pasti belajarnya ya. Iya. Semuanya kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Boleh dibuka buku tema 2F-nya. Ya, masuk di pembelajaran 2 ya, di pembelajaran 2. Aku itu buku tematiknya yang kita pelajari adalah dari halaman 66 sampai 73 ya. Halaman 66 ya. kelihatan. Sebelum kita mulai belajar, kita ini di sini. absen dulu ya. Absen dulu. Yang Pak Imran panggil namanya, bilang hadir. Ya. Mah, Dedra makan. Mama digigit, Mah. Nemu dari sini. Itu mainan kakak. Mbak sini. Hadir. Aziza. Mute-nya. Kenapa? Mute-nya. Oh, mute-nya. Benar, mute-nya. Ada ya Aziza, boleh dibuka mute-nya Aziza. Azizanya. Hadir.
Marpel. Hadir. Hadir. Zaidan. Hadir. Hadir. Wah, semangat sekali Zaidan. Azam. Wah, Bergabung. tadi masuk sekarang keluar lagi ya Azam. Khairan. Oh, Khairan nggak bisa masuk tadi. Katanya error HP-nya. Najiha. Hadir tapi enggak Ada ya Najiha, Kak, tapi nggak ada suaranya tuh. Najiha. Iya, Pak. Oke, hadir ya. Viola. Hadir kok. Viola. Hadir. Mana Viola? Oh, ada. Coba Viola bicara. Kok malah nggak ada suaranya ya Viola? Ada, aku kedengaran. Kok Pak Imran nggak dengar ya? Kecil kayaknya. Suaranya kecil tapi. Kecil ya. Coba lagi bicara Viola. Jelas. Assalamualaikum Viola. Nah, ini enggak kedengeran. Kayaknya lagi gangguan ya. Oke, ada Viola. Hadir, beneran hadir. Zaidan 1 2 3 4 5. Oke, baik, sudah Pak Imron absen. Nah, Pak Imron akan share screen ya. oke. Dari nomor 66. Sudah. Miau, miau. 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 Sudah tampil di layarnya? Sudah. Dari Najiha suaranya. Suara lu luar biasa. Apa tadi barusan? Ini lagi ini tadi ada gangguan mungkin. Gangguan suara ya. Sudah tampil ya? Sudah. Oke, baik Anda semuanya. Kita akan mulai belajar. Kita lapaskan basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Pak Imran tanya, di pembelajaran tematik kemarin melalui video pembelajaran sudah ditonton belum? Sudah. Kayaknya Pak Imran dengar ada yang bilang belum. Siapa ya? Nggak tahu. Tadi sama siapa namanya? Oh iya, tadi aku dengar. Tadi agak samar-samar. Nah, yang belum nanti ditonton biar paham materinya. Kemudian tugasnya yang kemarin sudah dikerjakan? Baru aku kerjain. Wah, Zaidan baru ngerjain. Teman-teman yang lain sudah? Alhamdulillah. Oke, pintar. Yang belum ngerjain dan Zaidan yang baru ngerjain jangan lupa dikirimkan Google Classroom ya. Oke? Dikirim. Ya, baik. Nah, kita akan mulai melanjutkan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini dengan Zoom meeting, peserta didik dapat memahami cara memperbaiki penggunaan tanda titik dan huruf kapital pada bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan Zoom meeting, peserta didik dapat memperbaiki penggunaan tanda titik dan huruf kapital pada bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan Zoom meeting, peserta didik dapat memahami cara membuat diaroma pemandangan secara tepat. Yang keempat, dengan Zoom meeting, peserta didik dapat membuat diaroma pemandangan secara tepat. Yang kelima, dengan Zoom meeting, peserta didik dapat memahami penyelesaian operasi hitung tentang berat suatu benda secara benar. Yang keenam, dengan Zoom meeting, peserta didik dapat menyelesaikan operasi hitung tentang berat suatu benda secara benar. Oke, kita akan mulai belajar nih. Papa,
tidak Pak. Megang panas. Oke, anak-anak semuanya ada tuh di bukunya di halaman 66. Nah, kita akan membaca dulu yuk sama-sama. Yang mana ceritanya judulnya bercocok tanam. Setelah itu kita akan mencari huruf besar atau huruf kapital dan tanda titik pada bacaan ini yang kita baca. Apa? Itu di halaman berapa? Halaman 66. Boleh lihat di sini aja, nggak apa-apa. Perhatikan di layarnya aja. Nih. Kalau kecil diperbesar aja dari HP-nya, kan bisa tuh di zoom. Oke, kita baca dulu. Nanti kita cari huruf kapital dan tanda titiknya. Oke, bisa Anda semuanya? Bisa. Oke, kita baca dulu yuk sama-sama. Bercocok tanam. Kelas Nina belajar bercocok tanam. Nah, kita satu persatu dulu kita baca. Kemudian kita lingkari tanda titik dan huruf kapital yang kita temui. Nih, di kalimat yang pertama, mana huruf kapitalnya? Kelas. Kelas. Hurufnya huruf apa? Ya harus huruf di awal kalimatnya. Kemudian nama orang ya. Ingat kan kalau nama orang huruf apa? Besar. Huruf kapital atau huruf besar kita lingkari. Ada lagi? Huruf kapitalnya nggak ada ya di kalimat pertama. Kalau titiknya ada nggak? Ada. Nih bener titik nih ini. Wah, Masya Allah bisa ya. Sekarang kita baca kalimat kedua. Setiap anak menanam satu bibit tanaman. Ada nggak di sini huruf kapitalnya? Setiap. Di kata setiap huruf apa? S. Benar. Masya Allah, pinter-pinter ya. Ada lagi enggak? Nggak ada. Tidak ada lagi. Kita cari sekarang tanda titiknya. Ada enggak tanda titiknya? Ada. Ada. Ingat di pembelajaran kita sebelumnya, tanda titik itu ya harus dipakai saat akhir kali. Kalau akhir kalimat harus ada tanda titiknya. Lanjut. Oke. Oh, Piola kayaknya ganti ini ya, ganti akun Zoom. Coba Pak Imran panggil dulu Piola. Iyalah. Bisa dengar? Apa Pak? Oke, Masya Allah. Jelas suara Piola sekarang. Tadi itu nggak jelas tadi suaranya. Sekarang sudah jelas, Alhamdulillah. Kita lanjut. Kalimat ketiga kita baca. Nina, Deli, dan Lani akan menanam bibit bawang putih. Yang mana yang mana huruf kapitalnya? N. Ada huruf N di kata Nina. Nina termasuk nama orang bukan? Iya. Iya, kalau nama orang berarti huruf awalnya harus diberi huruf kapital. Ada bibit. Ini juga. Ini juga enggak? Iya. Iya benar. Terus ada lagi enggak huruf kapitalnya? Nggak ada. Enggak ada ya. Ada tanda titik? Ada. Ada nih benar, Masya Allah benar. Nih tanda titiknya. Oke, sekarang kita lanjut di kalimat berikutnya. Bibit ditanam di kebun sekolah. Nah, yang mana nih huruf kapitalnya? Piola, coba Pak Imran tanya. Yang mana Piola? Yang lainnya diam.
Huruf kapitalnya di mana nih? Di bibit, ditanam, di kebun sekolah. Bibit. Bibit. Huruf apa, Viola? B. Pinter, huruf B. Ada lagi nggak, Viola? Enggak ada. Enggak ada. Kemudian tanda titiknya ada nggak? Ada. Ada. Di mana? Di akhir kalimat. Nih benar. Selanjutnya, tempat menanam sudah disediakan. Coba Ainaya, yang mana huruf kapitalnya? T besar. T, benar. Ada lagi nggak Ainaya? Kalimat. Ada lagi nggak huruf kapitalnya di sini? Kalimat. Hah, kalimat. Tidak ada huruf kapitalnya lagi ya. Kalau titiknya ada? Ada. Ada. Di mana Ainaya? Akhir kalimat. Nih, ada. Kita lanjut. Pinter ya Ainaya, bisa tadi. Menanam tanaman ada aturannya. Nah, coba Zaidan, yang mana huruf kapitalnya? Yang mana, Pak? Yang mana? Menanam tanaman ada aturannya. Yang mana huruf kapitalnya? Huruf awal. Huruf Menanam. apa? Menanam. Hurufnya M, huruf menanam. apa? M, ya. M, menanam. Ada tanda titiknya enggak? Ada. Iya, Di akhir iya. kalimat. Terus mula-mula pupuk dimasukkan ke dalam lubang. Coba Najiha. Yang mana, Pak? Mula-mula pupuk dimasukkan ke dalam lubang. Coba cari huruf kapitalnya yang mana? Huruf M. Pintar. Ada lagi enggak? Enggak ada. Iya, ada tanda titiknya enggak? Ada. Yang mana? Di akhir kalimat. Iya, benar. Kemudian lanjut. Setelah itu bibit tanaman dimasukkan ke dalam lubang. Coba Aziza bisa enggak? Yang mana huruf kapitalnya? Mama, ada juga, Ma. Huruf apa Aziza? Huruf S ada di awal kalimatnya. Terus di mana lagi? Tidak ada lagi ya huruf kapitalnya. Kalau tanda titik adanya di akhir kalimat. Oke, kita lanjut. Lubang ditutup dengan tanah. Coba Marpel. Huruf kapitalnya di L. Oke, ada lagi? Jarum. Ya, nggak ada lagi diakhiri dengan titik. Oke, titik, pintar. Oke. Selanjutnya, tanaman lalu disiram secukupnya. Yang mana huruf kapital? Huruf E. Dan tidak ada lagi huruf kapitalnya. Kemudian ada tanda titik di akhir kalimat. Selanjutnya nih, kalimat terakhir. Selesai bercocok tanam, semua siswa mencuci tangan. Yang mana huruf kapitalnya? Ada selesai. Oke, kemudian nih. Ini ada tanda titiknya. Oke. Masya Allah, semuanya masih ingat tentang huruf kapital dan tanda titik. Pak Imran tanya lagi nih, masih ingat gak kalian penggunaan huruf kapital itu ya? Penggunaannya itu di mana saja? Di awal kalimat saja. Awal kalimat, terus Bulan sama hari. bulan, hari, apalagi? Nama. Nama orang, pinter.
Kemudian kalau tanda titik di mana diletakkannya? Di akhir kalimat. Masya Allah, pinter ya. Di akhir kalimat bisa. Coba yuk kita buat kalimat yuk bersama-sama di sini. Tentang ini, tentang hewan. Apa? Pakai buku apa? Enggak usah, ini aja. Di ini, perhatikan di layar HP kalian aja. Tapi bantuin Pak Imron ya untuk buat kalimatnya. Siapa yang ada ide nih? Temanya tentang hewan dan tumbuhan. Kayak kucing. Apa Inaya? Katanya kucing. Kayak kucing. Memelihara kucing. Ya. Oke, bisa tuh. Kita tulis di sini. Harus ada nama orangnya juga gak sih? Ainaya senang memelihara kucing. Huruf A-nya harus huruf besar enggak? Ya. Benar. Kalau sudah satu kalimat ditambah titik enggak? Ya. Iya terus. Nah, kemudian apalagi kalimatnya kira-kira? Kira-kira coba kita beri nama kucingnya. Kucing Ainaya namanya. Siapa namanya Ainaya? Kucingnya? Siapa kira-kira mau dikasih nama? Roberto. Roberto. Mochi aja, Mochi coba. Mochi. Terus bola ya? Kucing Ainaya namanya Mochi. Oke. Mochi senang bermain dengan Ainaya. Oke. Nah, ini contohnya. Coba kalian hitung ada berapa kalimat di sini? 1, 2, banyak. Satu kalimat dihitung saat ada titik. Tiga. Jadi ada benar. Kenapa 3? Lihat. Ini satu kalimat. Tik. Nah, sampai sini ini satu kalimat. Terus nyambung sampai sini satu kalimat lagi. Jadi ada 2 kalimat. Dari sini sampai sini satu kalimat lagi. Jadi ada 3 kalimat. Benar ya? Oke, kayaknya sudah paham nih. Lanjut. Nah, sekarang kita belajar berhitung. Masih ingat tentang satuan berat Hg? Hg ingat nggak singkatan dari apa? Hg singkatan dari hektogram. Hektogram. Betul. Oke. Lanjut, kalau G singkatannya apa? Apa, Pak? G. Gram. G, benar gram. Sekarang coba kita lihat ada buah pepaya sama buah apel nih. Buah pepaya ini beratnya 8 hektogram. 8 hektogram ini ya beratnya buah pepaya sama dengan 1, 2, 3, 4. Sama dengan berat 4 apel. Jadi berat 4 apel ini ya adalah 8 hektogram. Jadi 1 pepaya beratnya itu sama dengan 4 apel. Yang mana beratnya adalah 8 hektogram. Nah, sekarang kita mau mencari kalau 4 apel beratnya 8 hektogram. Kalau misalkan 1 apel, jadi berapa beratnya? Nah, ini kalian harus paham konsep dari pembagian yang pernah kita pelajari waktu itu. Masih ingat enggak cara
mencari jawabannya berarti harus dibagi tuh. Gimana caranya? Gini. Ayo diperhatikan baik-baik biar paham ya. Nih. Berat pepaya berapa? 8 8. Gram. Berat pepaya sama dengan 4 apel. Jadi 4 apel ini ya, jumlah 4 apel ini seluruh beratnya 8 Hg. 8 hektogram. Nah, sekarang kalau mau mencari berat satu apel, berarti kita bagikan 8 hektogram dibagi jumlah apelnya berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 8 hektogram dibagi 4 hektogram. Nah, 8 dibagi 4 berapa? Apa, Pak? 8 dibagi 4 berapa? 8. Kurangkan, ya. Kurangkan coba. 8 dikurang 4 sampai 0. 2 kali kan pengurangannya? 8 dibagi 4. Kita cari pakai pengurangan berulang yuk. 8 dikurang 4 berapa? 4. Terus 4 dikurang 4 lagi? 0. Ada berapa kali pengurangan? 1, 2. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. Iya, 2. Nah, berarti 1 apel beratnya 2 hektogram. Bener tuh. Kalau masih bingung, Pak Imran ulangi. 1 pepaya sama dengan berat 4 apel. Ini sudah diketahui beratnya berapa? 8 hektogram. Nah, jadi berat apel ini seluruhnya berapa? 8 hektogram. Kan sama nih beratnya. Ini misalkan ini buah apel, ini buah pepaya. Buah apel ada 4 jumlahnya nih. Di sini ada tulisan sama dengan. Di sini tertulis juga berat pepaya 8 hektogram. Jadi berat apel ini seluruhnya ada 8 hektogram juga. Tapi kan di sana ada 4 apel. Kalau 1 apel, nah itu kita harus cari. Cara mencarinya 8 dibagi 4. 4 ini ada yang tahu nggak dari mana? Dari apel ini. Apelnya kan jumlahnya ada 4. 8 dibagi 4. Sama dengan 2. Iya, 2. Oke, nanti kita coba lagi contoh lain biar paham ya. 8 hektogram berapa gram? Apa, Pak? 8 hektogram. Kalau mau kita jadikan gram berapa ya? Coba kita lihat. Nanti Pak Imran kirim aja di ini di grup WA ya, yang ini biar kalian paham. Hektogram ke gram turunnya berapa tangga? Nah, Hg turun. 1, 2 2 tangga turun. Jadi kalau 2 tangga turunnya ditambah atau dikurang nolnya? Ditambah nolnya. Ditambah berapa nolnya? 20. Ditambah 20, nolnya ditambah 2 ya, karena 1 tangga itu nolnya ditambah 1. Kalau 2 tangga berarti nolnya ditambah 2. 2 kita tambahkan nolnya 2 kali, 1, 2. Nah, nolnya ya yang ditambah 1, 2. 200 Jadi 2 hektogram sama dengan 200 gram. Iya, seperti itu. Nah, sekarang coba kita cari yang B.
ini ada gambar kue. Ada berapa jumlah kue? 1, 2, 3. Ada 3 kue. 3 kue ini beratnya sama dengan 1 jeruk. Iya. Nah, berat si jeruk ini berapa? 300 gram. Nah, 300 gram. Jadi kalau berat 3 kue ini berapa gram? 300 gram. Iya, benar, 300 gram. 3 kue ini beratnya 300 gram kalau dijumlahkan. Karena kan tadi di sini sama dengan jeruk beratnya. Itu 3 kue 300 gram. Kalau misalkan 1 kue? 1 kue. Berapa jadi cara mencarinya? Kayak gini rumusnya. Yang kita ketahui tadi berat si jeruk 300 gram sama dengan berat si kue. Nah, 3 kue itu jadi beratnya 300 gram. Kalau mau mencari berat 1 kue, kita hitung dulu. Ada berapa kue di sini? 1, 2, 3. Jadi dibagi 3. Kan jumlah kuenya ada 3. 300 dibagi 3. Jadi berapa? Nih, 300 dibagi 3 itu sama dengan 100 gram. Nih, 100 gram. Kita tulis di sini. 100 gram. 100 gram mau dijadikan Hg. Naik atau turun? Coba kita perhatikan lagi di sini. Gram ke Hg, naik atau turun? Naik berapa tangga? 2 tangga. Kalau naiknya 2 tangga, berarti di nolnya itu kita kurangi atau kita tambahkan? Dikurang. Iya, kalau naik nolnya kita kurangi. Dikurang berapa? Naik 1 tangga dikurang 1 nol. Jadi kalau 2 tangga dikurang berapa nol? 2. 100 ini nolnya ada berapa? 2 ya. Jadi nolnya kita hilangkan 2. Sama dengan 1. Berarti nolnya hilang semua sama dengan 1. Nah, 100 gram sama dengan 1 hektogram. Seperti itu ada semuanya. Nah, oke. Coba nih kita ubah nih. Kita Pak Imran hapus dulu nih. Pak Imran hapus, clear all draw. Nah, sekarang misalkan berat pepayanya kita ubah. Kita ubah angkanya. Kita ubah angka berat pepaya. Kita ubah menjadi 9 hektogram. Oh, kekecilan ya, Pak Imran. Nih, 9 hektogram. Nah, kemudian Pak Imran akan hapus 1 apel di sini. Nah, hilang hafalnya, tinggal 3. Sekarang kita akan cari berat 1 apel itu berapa? Berat 1 apel itu Gimana cara mencarinya tuh? Ada yang bisa?
dibagi Nggak usah dicari di bukunya Ina ya, coba diperhatikan di layar aja. Oke, nggak usah karena nggak ada tuh soalnya di bukunya sini. Oke, sekarang lihat di sini. Satu pepaya ini 9 hektogram. Sama dengan berat 3 apel. Jadi di sini nih Zaidan ada 3 apel misalkan ya, ada 3 apel. Nah, 3 apel yang Zaidan punya itu sama dengan berat 1 pepaya yang dipunyai oleh Viola. Jadi kalau ditimbang ya, di timbangan 3 apel itu sama beratnya sama pepaya. Sama-sama 9 hektogram. Ya. Nah, ya kita di sini mau mencari 1 apel ini berapa beratnya. Kalau 3 apel aja beratnya 9 hektogram. Kalau mau mencari 1 apel berarti 3 kan apelnya tadi 9 dibagi 3 berarti 9 dibagi 3 berapa tadi Zaidan? Satu apel 3 itu. Berapa Ti? Nah, 3. 9 dibagi 3 tuh 3. Iya pinter. Tadi Zaidan bisa ya? 9 dibagi 3 3. Coba lihat perkaliannya, tabel perkaliannya kalau ada. Atau bisa kalian kurangkan aja. 9 dikurang 3 sama dengan berapa? 3. 9 kurang 3, 3. 9 kurang 3 sama dengan 6. 6 lagi dikurang 3 berapa? 3 lagi sampai 0. 3 kurang 3? 0. Ada berapa pengurangan? 1, 2, 3. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi berat 1 apel adalah 3 hektogram. Ya, 3 hektogram jadi. 3 hektogram mau kita jadikan gram berapa? Apa? 3 hektogram mau dijadikan gram. 300 gram. 300 gram. 300 gram. Pinter semuanya bisa ya. Nih. Oke. Berarti sudah paham yang ini. Kita lanjut. Sudah. Oke, nih. Kita lanjut yuk pembelajaran kita. Nah, ada yang tahu nggak? Atau ada yang pernah melihat nggak bentuk gambar atau bentuk karya seperti ini? Belum. Aku belum. Belum ya? Nih, Belum. ini namanya diorama. Diorama ini adalah tiruan suatu pemandangan atau suasana. Diorama adalah tiruan suatu pemandangan atau suasana. Coba kalian lihat ada ya di bukunya di halaman 69. Sudah. Ada di bukunya, iya. Nah, jadi di sini ya biasanya diorama ini dibuat dari ini ya, ada yang dari akuarium, ada juga yang dari kardus juga bisa. Nah, kemudian biasanya itu banyaknya dari akuarium, Anda semuanya. Dari akuarium, akuarium itu kan terdiri bentuknya itu dari kaca ya, dari kaca yang transparan ya. Nah, nanti di dalam akuarium itu nanti biasanya suka dikasih kayak gini nih, ada rumput-rumputan ya, untuk membuat diorama ya, bukan membuat akuarium ikan. Ada rumput-rumputan ya, kemudian nanti dikasih kayak
misalkan ada kan jualan mainan-mainan kayak dinosaurus atau singa-singa kecil ya di toko mainan ya atau di pasar ya. Banyak kan? Iya. Gini Pak. Nah, nanti dimasukkan ke dalam akuarium tersebut kayak gini nih, kecil-kecil ya. Nih, ya. Iya. Gini, habis dibuat kayak gini lah ya, kayak di fotonya. Kenapa nggak dikasih hewan Dikasih hewan. dalamnya? Ini ada hewan nih. Ini hewannya Zaidan dikasih hewan. Aduh. Mainan. Jangan hewan beneran. Kalau dia hewan beneran ya, nanti dia cepet mati kalau nggak dikasih makan ya. Kalau misalkan kita mau kasih hewan nih, masa kita mau taruh singa di dalam ini? Emang muat kalau hewan beneran singa di dalam akuarium? Muat nggak? Ya, enggak, nanti jebol. Ngeri kan? Jadi cuman hewan tiruan yang mainan aja, jangan hewan beneran. Kayak main-mainan aja. Nah, nanti dimasukkan ke dalam akuarium ini. Nah, terus diberi hiasan berupa tanaman ya, rumput-rumputan warna hijau atau boleh ranting pohon. Nah, nanti biar rumput-rumputannya enggak jatuh ya, dikasih lem. Nah, biasanya seperti itu. Dilem. Nah, nanti itu hasilnya bagus, Ananda semuanya. Bagus sekali kayak gini hasilnya nih. Nah, jadi ini kedua bentuk gambar ini namanya diorama. Diorama itu apa tadi? Tiruan suatu pemandangan atau suasana. Nah, iya suasana. Coba ulangi apa yang dimaksud diorama, Zaidan? Diorama. Diorama itu kayak tiruan satu pemandangan atau suasana. Ini tiruan suatu pemandangan atau suasana. Nah, ada tuh di bukunya, bisa dibaca tuh. Suatu pemandangan atau suasana. Iya. Jangan hewannya aja ya, harus ada suasananya juga kayak gini. Ini gambar apa nih? Ikan. Ada gambar ikan apa nih? Ikan paus. Ikan paus. Di sini ada. Ini suasananya di mana nih? Suasananya? Di laut. Lihat nih ada terumbu karang. Ini dari kardus nih. Ini gambarnya dari kardus, diberi kertas karton ya. Kemudian ikan paus ini sebenarnya gambar dari internet yang di-print, kemudian dipotong nih serapi mungkin membentuk ikan paus. Nih ada ini juga ada terumbu karangnya kayak di laut. Nah, diorama ini dapat dibuat dari apa saja? Bisa kertas, bisa plastisin atau tanah liat. Nah, di video pembelajaran sebelumnya yang Pak Imran kemarin kasih dengan kalian, ada kan cara membuat hewan dari plastisin? Iya, membuat. Kalian coba ada nggak plastisin di rumah? Nggak ada. Pernah nggak buat hewan dari plastisin? Enggak, tapi satu. Ada yang pernah, ada yang enggak ya. Nanti kalau kita masuk ya, kita buat tuh sama-sama plastisin, membuat hewan kita ya. Yang pernah waktu itu membuat apa aja? Buat kucing atau buat singa bisa? ya. Susah ya kalau mau buat singa. Yang mudah itu buat cacing. Gampang, itu tinggal dipilin-pilin aja. Itu mudah buat cacing. Tinggal kasih matanya. Iya. Itu hewan yang mudah dibuat dari plastisin. Yap, tuh tinggal dipanjangin. Sekarang yuk kita coba kerjakan soal bersama-sama.
Ada 1, 2, 3. Ada 3 soal. Soal pertama, bacalah kalimat berikut. Rara bermain ke rumah Nina. Pita dan Pika sedang menyiram tanaman. Apakah penulisan kalimat di atas sudah benar? Jika belum, perbaikilah. Coba kita lihat. Yang A. Kalimat yang A. Rara bermain ke rumah Nina. Sudah benar belum kalimatnya? Salah, Raranya R-nya besar dan Harusnya besar. Ninanya besar. Dia juga harus besar. Oke. Titiknya juga belum ada, Pak. Oke, R-nya besar ya? Ya. Oke, benar. Karena kenapa? Karena nama orang. Rara bermain ke rumah Nina. N-nya besar enggak? Ya. Iya, Nina. Titik kemudian ya. Titiknya belum tadi. Terus nomor B. Pita dan Pika sedang menyiram tanaman. Sudah benar belum hurufnya? Sudah. Iya, sudah benar ya. Di sini huruf awalnya sudah huruf kapital. Kemudian nama orangnya sudah huruf kapital juga. Ada tanda titiknya juga ya di belakang, di akhir kalimat. Oke. Sekarang nomor selanjutnya kita jawab yuk. Apa yang dimaksud diorama? Tiruan suatu pemandangan atau suasana. Oke, Masya Allah, benar. Tiruan suatu pemandangan atau suasana. Bisa membuatnya dari bahan apa aja? Masih ingat nggak? Plastisi, kertas, Tanah liat. Kertas, tanah liat, plastisin bisa juga ya. Kertas, plastisin, tanah liat. Kemudian wadahnya bisa dari kertas kardus ya, bisa dari akuarium juga bisa tuh. Juga bisa. Kemudian nih yang selanjutnya, selesaikan soal berikut. 4 kilogram ditambah 20 hektogram, berapa kilogram? Nah, gimana nih cara mencarinya? 24. Kita mau ubah dulu berarti kesatuan kilogram semuanya. Karena kan yang ditanya nanti kilogram. Di sini kan kilogram. 4 kilogram satuannya sudah sama dengan kilogram. Nah, 20 hektogram sama belum dengan kilogram satuannya? Belum. Jadi hektogram kita mau jadikan dulu ke kilogram. Kilogram? Berapa tuh 20 hektogram dijadikan kilogram? Apa? 20 hektogram dijadikan kilogram berapa gram? 24. Nah, jadi 4 kilogram ditambah 20 hektogram itu kalau dijadikan gram, karena dia naik 1 tangga, berarti 2 di nolnya kita hilangkan 1. Jadi tinggal 2 kilogram. Kan dicoret 1 nolnya, tinggal 2 tuh. Jadi berapa kilogram? 6 kilogram. 6 kilogram. 6 kilogram. Selanjutnya yang B. Coba siapa yang bisa nih mengerjakannya? Coba. Siapa tadi yang duluannya? Pak Imran belum lihat. Zaidan. Zaidan ya duluan. Oke. Coba Zaidan bisa nggak jawabnya? Mungkin Arufel bisa. Viola bisa. Zaidan. Atau siapa? Viola bisa. Ini cara jawabnya. Di sini kita harus lihat dulu yang ditanya. 3 kilogram dikurang 1 hektogram sama dengan Hg. Berarti yang di satuannya ini seluruhnya harus Hg. Lihat belakangnya. Ini Hg kan?
Berarti ini harus HG, ini harus HG juga. Baru kita bisa kurangkan. Ini masih KG satuannya. Berarti kilogram harus diubah ke hektogram dulu. Nah, kilogram ke hektogram dia naik tangga atau turun tangga? Naik tangga, turun tangga ya? Coba kita lihat dulu nih. Nih, kilogram ke hektogram naik atau turun? Naik. Kilogram ke hektogram? Naik. Turun. Kan dari kilogram nih ke hektogram turun jadi. Turun berapa tangga? Satu tangga. Satu tangga itu Satu tangga. nolnya Dikurang 1. nolnya dikurang 1. Benar, dikurang 1. Kalau turun tangga dikurang atau ditambahkan nolnya? Tambahkan. Tambahkan. Jadi kita tambahkan 1. 3 kilogram ini sama dengan berapa HG? Karena tadi turunnya 1 tangga, nolnya kita tambahkan 1 aja. 30 kilogram dikurang 1 kilogram sama dengan berapa? 9 HG. 29 HG, pinter. Ingat, kalau ada soal kayak gini, kalian perhatikan yang ditanya itu apa. Lihat di sini, 4 kilogram ditambah 20 hektogram sama dengan berapa kilogram. Berarti karena di akhirnya ini yang ditanyakan satuan kilogram, seluruh satuan ini harus kilogram semua. Ini sudah kilogram. Berarti ini harus diubah kilogram juga. Ya. Lihat ini akhirnya hektogram. Jadi di sini harus hektogram semua, baru bisa kita kurangkan, ya. Nggak bisa kita kurangkan 3 kilogram dikurang 1 hektogram, 3 dikurang 1, langsung kayak gitu. Nggak bisa. Harus kita ubah satuannya ke hektogram. 3 dikurang 1 sama dengan, nggak bisa langsung 2. 3 kilogram kalau dijadikan hektogram, 30 hektogram ya, ini maksudnya bukan gram, bukan kilogram. Ini salah tulis Pak Imron. Harusnya ini H, 30 hektogram. Oke. Gimana semuanya, sudah paham? Sudah. Oke, baik anak-anak semuanya. Kalau sudah paham, sudah mengerti, kita sudah selesai belajarnya. Nanti ada tugas dari Pak Imron jam 10:30. Pak Imron kirimkan di Google Classroom. Oh iya Pak. Ya? Besok senam ya Pak. Apa Anda semuanya? Besok senam Pak. Suaranya kecil, Zaidan. Besok senam nggak Pak? Oh, besok kan libur. Kita nggak senam. Besok hari libur. Iya. Libur. Besok tanggal merah. Coba lihat kalendernya. Besok tanggal merah. Iya benar. Libur. Besok nggak belajar. Kita Senin baru belajar lagi. Oke, Anda semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kita selesaikan pembelajaran kita hari ini ya. Nanti Pak Imron kirim tugasnya di Google Classroom. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita selesai Zoom. Kita membaca doa penutup majelis. Angkat kedua tangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, Anda semuanya, kita sudah selesai belajarnya. Pak Imron akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.